Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama saya Vicky Rido. Di video kali ini saya akan menanggapi sebuah video teman-teman. Jadi dalam video ini ada sekelompok orang, ya, ibu-ibu yang menuntut Presiden Jokowi itu harus dilengsarkan, ya. Menuntut Presiden Jokowi itu harus mundur, ya. Jadi ini dia videonya teman-teman. Untuk seluruh rakyat Indonesia, singkirkan Jokowi yang sudah rezim. Kalau Pak Jokowi menjadi presiden, pasti dia menjadi korupsi lebih banyak lagi. Oke teman-teman, jadi itu dia videonya. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jadi sekelompok orang ini, ya, ibu-ibu ini meminta untuk Presiden Jokowi itu dilengsarkan. Mereka mengajak masyarakat untuk melengsarkan Presiden Jokowi dari kursi kepresidenan Republik Indonesia. Jadi begini teman-teman, saya sebagai masyarakat, ya, pendukung garis keras Presiden Jokowi, ya, saya menganggap orang-orang seperti ini adalah barisan sakit hati yang belum bisa menerima kekalahan pada Pilpres 2019 yang lalu, ya. Atau bisa jadi juga mereka ini adalah kelompok ibu-ibu yang terafiliasi dengan kelompok kadrun, ya. Sehingga mereka dibayar, dicuci otaknya untuk mengatakan supaya Presiden Jokowi itu dilengsarkan, diturunkan dari kursi kepresidenan Republik Indonesia. Jadi begini, untuk menurunkan Presiden Jokowi dari kursi kepresidenan adalah salah satu hal yang paling mustahil, ya. Karena menurut saya, orang-orang yang mendukung Presiden Jokowi itu sangat banyak. Saya rasa sebagian masyarakat Indonesia, ya, sebagian besar masyarakat Indonesia itu sangat mendukung Presiden Jokowi. Dan kalau untuk melengsarkannya, menurut saya, para ibu-ibu yang terafiliasi dengan kadrun atau kaum sakit hati ini harusnya berpikir dua kali untuk melengsarkan Presiden Jokowi, ya. Karena tidak akan bisa kalian melengsarkan Presiden Jokowi ketika Presiden Jokowi itu lagi di atas angin, ya. Kenapa saya bilang lagi di atas angin? Karena sekarang Presiden Jokowi itu lagi gencar-gencarnya membangun negara ini, ya. Lagi gencar-gencarnya membangun infrastruktur di negara ini. Lalu kalian datang dan bilang bahwa Presiden Jokowi itu harus dilengsarkan, ya. Harusnya kalian berpikir dua kali, ya, untuk mengatakan seperti itu. Dan memang ibu-ibu ini bukan hal baru, ya. Bukan hal baru ketika mereka meminta Presiden Jokowi itu untuk lengser, ya, untuk dilengsarkan, ya. Ada juga ibu-ibu yang meminta Presiden Jokowi itu untuk minta maaf kepada mereka, ya. Ada juga ibu-ibu yang mengatakan bahwa di era kepresidenan Presiden Jokowi, ya, Indonesia ini semakin mundur dan tidak pernah maju, utang luar negeri Indonesia itu bertambah, ya. Itulah kata-kata mereka, itulah narasi-narasi mereka yang mereka utarakan, yang mereka lontarkan, ya, untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Ada lagi kelompok sakit hati itu yang memfitnah, ya, dengan kata-kata Presiden Jokowi ini PKI, Presiden Jokowi ini cebong, Presiden Jokowi ini antek asing, ya. Itu adalah kata-kata andalan mereka untuk memfitnah dan melecehkan Presiden Jokowi. Padahal sebenarnya orang-orang seperti mereka inilah, ya, yang tidak layak hidup di negara Indonesia ini, ya. Karena mereka ini menginginkan negara ini diganti dengan sistem khilafah, ya, bukan lagi dengan Pancasila, ya. Inilah kelompok mereka. Dan juga ketika mereka berteriak supaya Presiden Jokowi itu lengser, ketika mereka berteriak supaya Jokowi itu diturunkan dari kursi kepresidenannya, maka mereka juga secara tidak sadar telah menerima bantuan sosial dari Presiden Jokowi. Setiap tahunnya mereka menerima bantuan sosial dari Presiden Jokowi. Lalu kemudian mereka berteriak untuk menurunkan Presiden Jokowi dari tahta kepresidenannya, ya. Menurut saya sebagai masyarakat, hal yang mereka lakukan ini adalah satu hal yang bodoh, ya. Satu hal yang dangkal, satu hal yang, ya, kalau boleh dibilang orang punya kepala tapi tidak ada isinya, ya. Karena mereka setiap tahun menerima bantuan sosial dari Presiden Jokowi. Kemudian di lain sisi mereka meminta orang yang selalu memberikan mereka bantuan sosial itu untuk mundur dari kursi kepresidenannya. Bukankah hal ini
adalah hal yang sangat kurang ajar? Bukankah hal ini adalah hal yang sangat tidak etis? Bukankah hal ini adalah satu hal yang tidak patut ditiru, tidak patut dicontoh? Ya, seharusnya ketika mereka itu menginginkan Presiden Jokowi untuk lengser dari kursi kepresidenannya, ketika mereka menginginkan Presiden Jokowi itu turun dari tata kepresidenannya, mereka seharusnya sudah bisa menyiapkan calon presiden pengganti Jokowi yang setara dengan Presiden Jokowi, yang pemikirannya setara dengan Presiden Jokowi. Bukan malah presiden atau calon presiden yang mereka usung itu yang berpikiran dangkal, yang membuat Indonesia ini semakin terbelakang dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Ya. Seharusnya ketika mereka berteriak, Jokowi lengser, Jokowi harus turun, seharusnya mereka sudah bisa menyiapkan, inilah pengganti Presiden Jokowi ke depan. Ya. Inilah pengganti Presiden Jokowi, ketika Jokowi turun, maka orang ini akan menggantikan Presiden Jokowi dan visi misinya sama dengan Presiden Jokowi dan orang ini yang akan meneruskan visi misi dari Presiden Jokowi. Ya. Harusnya mereka bisa menunjukkan ya. Tapi kita melihat apakah mereka itu menunjukkan calon presiden mereka yang wow? Apakah mereka itu menunjukkan calon presiden mereka itu yang setara dengan Presiden Jokowi? Menurut pengamatan saya sebagai masyarakat dari kampung ya, untuk sementara tidak ada calon presiden yang pemikirannya sama dengan Presiden Jokowi. Ya. Karena menurut saya calon-calon presiden yang sudah diusung oleh beberapa partai yang ada di Indonesia ini, ya, levelnya itu tidak sama dengan level Presiden Jokowi. Ya. Tingkatnya tidak sama dengan tingkat Presiden Jokowi ya. Khususnya kaum kadrun ya. Khususnya kaum sakit hati yang belum memiliki calon presiden. Yang belum bisa menunjukkan siapa calon presiden impian mereka yang bisa menggantikan Presiden Jokowi saat ini ya. Jadi saya kira seperti itu teman-teman ya. Mereka ini kaum sakit hati jangan dipusingkan ya, jangan didengar ya. Jangan mau dipropaganda oleh orang-orang seperti ini ya. Karena sudah pasti orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sakit hati ya. Kaum-kaum sakit hati ya, yang belum bisa menerima kekalahan di masa lalu ya. Oke teman-teman, jadi sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Hormat.